Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tentang sekte-sekte di dalam Islam. Di sekte ataupun golongan di dalam Islam itu memiliki banyak sekali golongan. Konon ada hadis yang mengatakan bahwa Islam akan terbagi atau terpecah ke dalam 73 golongan. Adapun sekte-sekte di dalam Islam ini itu memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lebih kita kenal dengan nama Sunni atau Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah sekte di dalam Islam ataupun aliran di dalam Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadits, dan meyakini Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian sekte atau penggolongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu golongan yang memiliki populasi yang paling tinggi di dunia sampai hari ini. Kemudian ada beberapa sekte lain, misalkan Syiah, yaitu suatu golongan yang menganggap bahwasannya ketika Rasulullah SAW wafat, maka sahabat yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi seorang khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ada banyak perspektif tentang kemunculan daripada aliran Syiah ini. Itu ada sebagian yang mengatakan bahwa Syiah sudah ada ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan ada yang mengatakan bahwa Syiah muncul setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Allahu a'lam bishawab. Di dalam sekte Syiah ini juga terbagi menjadi beberapa golongan lagi. Itu kita dapat mengetahuinya itu tersebar di beberapa negara, dan yaitu Iran, Suriah, Lebanon, dan beberapa negara lain di sekitarnya. Adapun sekte yang lain itu adalah Khawarij, yaitu di mana sekte ini mengatakan bahwasannya ketika terjadinya perselisihan antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah, lalu kemudian Ali melakukan arbitrase yang kemudian memenangkan Muawiyah, yang kemudian naik sebagai khalifah. Kemudian beberapa pengikut dari Ali bin Abi Thalib keluar, yang orang-orang inilah yang kemudian
dipanggil ataupun disebut dengan sekte Khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar. Dan adapun beberapa sekte lainnya, misalkan seperti Murji'ah, itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwasannya di dalam Islam manusia melakukan suatu proses ibadah dengan cara terpaksa. Anggapan dari para penganut Murji'ah ini ialah segala suatu hal yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan qadarnya. Dan ada beberapa sekte lagi, yaitu diantaranya Al-Qadar, yang berarti orang-orang yang tangguh atau kuasa. Itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwasannya manusia memiliki hak kebebasan dalam melakukan sebuah tindakan ataupun segala hal di atas dunia tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwasannya Tuhan hanya menciptakan manusia, dan kemudian setelah mereka tercipta kemudian diberikan sebuah kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhak untuk menentukan jalan hidup sendiri. Adapun beberapa sekte lainnya itu yang beranggapan bahwa manusia tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa sekte yang telah saya sebutkan tadi itu memiliki aliran-aliran lagi atau memiliki pecahan-pecahan lain. Misalkan kita kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni mengambil 4 imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Dan Syiah terbagi lagi menjadi beberapa kelompok atau golongan, dan begitu juga dengan sekte-sekte yang lainnya. Jadi setiap sekte-sekte yang ada di dalam Islam memiliki suatu ciri khas ataupun karakteristik tersendiri yang mampu menjadi sebuah ikon atau sebuah simbol di mana ia bisa dikenali oleh orang-orang. Adapun sekte-sekte di dalam Islam ini kemudian terlahir dikarenakan berbagai persoalan-persoalan sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Berbagai persoalan, baik itu persoalan politik dan lain sebagainya, semisal para penganut Syiah dan Muawiyah dan beberapa sekte lainnya, yaitu ada sekte yang netral dan lain sebagainya. Mereka terlahir dikarenakan suatu konflik politik pada masanya. Banyak ulama yang mengatakan bahwasannya sekte-sekte ataupun aliran-aliran lain yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sekte yang mengambil sumber hukum ataupun sebuah landasan yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, maka mereka merupakan sebuah aliran yang sudah keluar dari koridor Islam atau bisa dikatakan sebagai orang yang menyimpang ataupun sesat.
Akan tetapi banyak juga yang mengatakan bahwasannya ketika masih meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Rasulullah SAW sebagai Rasulullah ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ia masih berhak untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Akan tetapi dewasa ini kita sudah sangat asing mendengar beberapa sekte-sekte atau golongan-golongan tadi. Terlebih lagi di Indonesia sendiri kita lebih mengenal yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan sekte terbesar yang memiliki populasi yang paling tinggi di antara semua sekte yang ada di dalam Islam. Adapun hal-hal yang sangat menarik dari aliran-aliran yang ada di dalam Islam, yaitu tentang bagaimana konflik-konflik di dalam Islam, bahwasannya jika kita menarik benang merahnya, semua sekte di dalam Islam ini kita adalah satu, yaitu tetap dalam koridor Islam yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, meyakini Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci ataupun sebuah landasan untuk kita melakukan sebuah peribadatan ataupun menjalankan sebuah kehidupan. Maka kita orang Islam, baik dari sekte apapun itu, bisa kita katakan bahwasannya kita adalah satu. Mungkin ini adalah hal yang sangat disayangkan ketika Islam masih terpecah belah kembali menjadi beberapa golongan, yang mungkin seperti kebanyakan agama-agama lainnya, Islam juga tidak luput dari suatu aliran-aliran tersebut. Maka dari itu kemudian muncul berbagai perspektif dan juga berbagai persepsi terhadap aliran-aliran tersebut. Aliran Sunni mengatakan dirinya yang terbaik, aliran Syiah mengatakan dirinya terbaik, aliran Khawarij mengatakan bahwa golongan mereka adalah yang terbaik, golongan Qadariyah mengatakan bahwa golongan mereka yang terbaik, golongan Murji'ah mengatakan bahwa golongan mereka yang terbaik, sehingga terjadi sebuah konflik ataupun kontradiksi antara Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan-golongan lainnya, sehingga kemudian kita sebagai orang Islam atau orang Muslim yang seharusnya bisa membentuk suatu kesatuan yang utuh justru terpecah belah dikarenakan pandangan-pandangan ataupun perspektif-perspektif individual dari anggota golongan-golongan dari sekte-sekte tersebut, yang kemudian semua ingin menjadi sebuah sekte yang terbaik, dikarenakan ada hadis yang mengatakan bahwasannya Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan ada golongan yang terbaik di antara mereka. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu perselisihan di antara orang-orang Muslim sendiri, baik itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah dan golongan-golongan lainnya. Maka dari itu kemudian umat Islam sudah tidak harmonis lagi dikarenakan perselisihan-perselisihan tersebut. Di alangkah baiknya ketika sekte-sekte yang ada di dalam Islam ini kemudian melebur, bahwasannya kita satu, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.